Oke, tema pembahasan kita kali ini adalah ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Sebenarnya apa sih multikultural itu dan apa hubungannya dengan masyarakat? Pluralisme adalah konsep yang merujuk pada keberagaman budaya yang ada dalam suatu masyarakat atau negara, di mana berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok budaya dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok lain. Nah, hubungannya dengan masyarakat adalah bahwa multikulturalisme mengakui adanya perbedaan dan keberagaman dalam kehidupan sosial. Masyarakat multikultural berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana keberagaman tidak hanya diterima tetapi juga dihargai. Dan setiap individu dapat hidup dengan kebebasan untuk mempertahankan identitas budayanya. Hal ini dapat memperkaya pengalaman sosial dan memperluas wawasan, serta mendorong adanya toleransi serta kerjasama antar kelompok dalam budaya tersebut. Tapi multikulturalisme ini juga adanya kesenjangan seperti adanya konflik seperti antar agama, budaya, ataupun etnis. Maka dari itu pentingnya kita untuk saling menghargai dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Dalam masyarakat multikultural, terdapat beragam gejala sosial yang muncul sebagai akibat dari perbedaan budaya, agama, etnis, dan nilai-nilai. Gejala-gejala sosial ini dapat memengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan hubungan antar kelompok ataupun individu. Yang pertama, asimilasi dan integrasi. Proses di mana kelompok-kelompok budaya yang berbeda berinteraksi dan mencoba menyatukan nilai-nilai serta tradisi mereka untuk menciptakan harmoni sosial. Namun, perbedaan budaya yang ada bisa menimbulkan sebuah tantangan dalam proses ini, seperti diskriminasi dan marginalisasi. Yang kedua, diskriminasi dan stereotip. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok etnis atau agama tertentu dapat mengarah pada diskriminasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dalam pekerjaan, pendidikan, atau bahkan dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konflik sosial. Ketegangan antar kelompok budaya seringkali memunculkan sebuah konflik sosial, baik dalam bentuk ketegangan rasial, agama, ataupun etnis. Perbedaan nilai dan pandangan hidup dapat menumbuhkan perasaan saling curiga dan sikap tidak toleran. Segregasi sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat multikultural dapat menciptakan segmen-segmen sosial yang terpisah. Kelompok-kelompok yang berbeda mungkin akan lebih memilih untuk berkumpul dengan sesama kelompok mereka, menghindari interaksi dengan kelompok lain, yang menyebabkan adanya pemisahan dalam hal pendidikan, pekerjaan, ataupun pemukiman. Yang kelima, pluralisme budaya. Salah satu gejala positif dari masyarakat multikultural adalah munculnya pluralisme budaya, yaitu penerimaan terhadap keberagaman dan pengakuan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan hak untuk dihormati. Hal ini bisa memperkaya kehidupan sosial dan meningkatkan rasa saling menghargai antar individu. Yang keenam, toleransi dan konflik agama. Toleransi antar umat beragama adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat multikultural. Namun, perbedaan keyakinan dan praktik agama seringkali menimbulkan ketegangan, bahkan konflik yang bisa mengganggu kestabilan sosial. Yang ketujuh adalah mobilitas sosial. Dalam masyarakat multikultural, individu atau kelompok dari latar belakang yang budayanya berbeda itu pasti seringkali memiliki kesempatan untuk meningkatkan sebuah status sosial mereka. Namun kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dapat memengaruhi sejauh mana mobilitas sosial ini dapat terjadi. Yang kedelapan adalah globalisasi dan homogenisasi. Budaya globalisasi ini pasti juga seringkali membawa pengaruh budaya luar yang mendominasi kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya homogenisasi budaya, di mana budaya lokal atau tradisional mungkin tergerus dan dilupakan menggunakan tradisi yang sudah ada dalam lingkungan mereka.
Yang kesembilan, perubahan identitas budaya. Ketika kelompok-kelompok budaya berinteraksi dalam masyarakat multikultural, individu-individu dapat mengalami perubahan dalam identitas budaya mereka. Nah, proses ini biasa berupa akulturasi, di mana elemen-elemen budaya yang berbeda saling memengaruhi, atau bahkan asimilasi, di mana budaya dominan itu menyerap budaya minoritas. Nah, dari gejala-gejala sosial ini, baik yang positif maupun negatif, itu pasti memerlukan perhatian yang serius ya dari berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan saling menghormati. Sudah dipastikan, dialog antar budaya dan kebijakan itulah yang mendukung keberagaman menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Karena sudah pasti di lingkungannya kita ini ada beragamnya budaya, baik itu budayanya berbeda ataupun budayanya sama. Nah, maka dari itu pentingnya kita memiliki komunikasi yang baik antar sesama agar bisa menciptakan keharmonisan dan kedekatan antara kebudayaannya kita, dan juga kita bisa mengetahui peraturan-peraturan yang ada dalam budayanya seseorang. Kita bisa mengetahui apa saja budaya seseorang melalui dialog-dialog yang ataupun komunikasi yang baik antar sesama.